seorang tante yang saya jumpai. Sebut saja Ami, bukan nama sebenarnya. Tante Ami bercerita mengenai pengalaman hidupnya ketika masa kuliah. Sekitar 20 tahun yang lalu, Ami sedang menjalankan semester terakhir dan berusaha menyelesaikan skripsi. Di saat itu pula, 2 minggu yang akan datang, Ami akan dipersunting oleh seorang pria yang bernama Iman, bukan nama sebenarnya. Ami dan Iman telah berpacaran selama 7 tahun. Iman merupakan teman SD Ami. Mereka telah kenal selama 14 tahun. Masa 7 tahun adalah masa pertemanan, dan kemudian dilanjutkan ke masa pacaran. Mereka bahkan telah bertunangan, dan 2 minggu ke depan Ami dan Iman akan melangsungkan ijab kabul. Entah mimpi apa semalam, tiba-tiba Ami dikejutkan oleh suatu berita. Adiknya Iman, Mbak Ami, Mas Iman kena musibah. Ami, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat itu Ami tidak mengetahui musibah apa yang menimpa Iman. Kemudian sang adik melanjutkan beritanya. Adiknya Iman, Mas Iman kecelakaan dan meninggal. Ami, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Ami kemudian pingsan. Setelah bangun, Ami dihadapkan oleh mayat tunangannya. Ami yang shock berat, tak bisa berkata apa-apa. Bahkan tidak ada air mata yang mengalir. Ketika memandikan jenazahnya, Ami terdiam. Ami memeluk tubuh Iman yang sudah dingin dengan begitu erat dan tak mau melepaskannya. Hingga akhirnya orang tua Iman mencoba meminta Ami agar tabah menghadapi semua ini. Setelah dikuburkan, Ami tetap terdiam. Ia berdoa khusyuk di depan kuburan Iman. Sampai seminggu ke depan, Ami tak punya nafsu makan. Ia hanya makan sedikit. Ia pun tak banyak bicara, menangis pun tidak. Skripsinya terlantar begitu saja. Orang tua Ami pun semakin cemas melihat sikap anaknya tersebut. Akhirnya bapaknya Ami memarahi Ami. Sang bapak sengaja menekan anak tersebut supaya ia mengeluarkan air mata. Tentu berat bagi Ami kehilangan orang yang dicintainya, tapi tidak mengeluarkan air mata sama sekali. Rasanya beban Ami belum dikeluarkan. Setelah dimarahi oleh bapaknya, barulah Ami menangis. Tumpahlah semua kesedihan hatinya. Setidaknya satu beban telah berkurang. 3 bulan kemudian, skripsi Ami belum juga kelar. Orang tuanya pun tidak mengharap banyak karena sangat mengerti keadaan Ami. Sepeninggal Iman, Ami masih terus meratapi dan merasa Iman hanya pergi jauh. Nanti juga kembali, pikirnya. Di dalam wajah sendunya, tiba-tiba ada seorang pria yang tertarik melihat Ami. Satria namanya, bukan nama sebenarnya. Ia tertarik dengan paras Ami yang manis dan pendiam. Satria pun mencoba mencari tahu tentang Ami, dan ia mendengar kisah Ami lengkap dari teman-temannya. Setelah mendapatkan berbagai informasi tentang Ami, ia coba mendekati Ami. Ami yang hatinya sudah beku tidak peduli akan kehadiran Satria. Beberapa kali ajakan Satria tidak direspon olehnya. Satria pun pantang menyerah. Sampai akhirnya Ami sedikit luluh. Ami pun mengajak Satria ke kuburan Iman. Di sana Ami meminta Satria minta izin kepada Iman untuk berhubungan dengan Ami. Satria yang begitu menyayangi Ami menuruti keinginan perempuan itu. Ia pun berdoa serta minta izin
kepada kuburan Iman. Masa pacaran Ami dan Satria begitu unik. Setiap ingin pergi berdua, mereka selalu mampir ke kuburan Iman untuk minta izin dan memberitahu bahwa hari ini mereka akan pergi kemana. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Tampaknya sampai kapanpun posisi Iman di hati Ami tidak ada yang menggeser. Tetapi Satria pun sangat mengerti hal itu dan tetap rela bersanding di sisi Ami, walaupun sebagai orang kedua di hati Ami. Setahun sudah masa pacaran mereka. Skripsi Ami sudah selesai 6 bulan yang lalu dan ia lulus dengan nilai yang baik. Satria pun memutuskan untuk melamar Ami. Sebelum melamar Ami, Satria mengunjungi kuburan Iman sendirian. Ini sudah menjadi ritual bagi dirinya. Di sana ia mengobrol dengan batu nisan tersebut, membacakan Yasin, sekaligus minta izin untuk melamar Ami. Setelah itu Satria pulang dan malamnya ia melamar Ami. Ami tentu saja senang, tapi tetap saja di hati Ami masih terkenang sosok Iman. Ami menceritakan bagaimana perasaannya ke Satria dan bagaimana posisi Iman di hatinya. Satria menerima semua itu dengan lapang dada. Baginya, Ami adalah prioritas utamanya. Apapun keinginan Ami, ia akan menuruti semua itu, asalkan Ami bahagia. Ami pun akhirnya menerima lamaran Satria. Beberapa bulan setelah menikah, di rumah yang damai terpampang foto perkawinan Ami dan Satria. Tak jauh dari foto tersebut ada foto perkawinan Ami ukuran 4R. Foto perkawinan biasa, namun ada yang janggal. Di foto tersebut terpampang wajah Ami dan Iman. Ya, Ami yang masih terus mencintai Iman mengganti foto pasangan di sebelahnya dengan wajah Iman. Foto itu pun terletak tak jauh dari foto perkawinan Satria dan Ami. Sekilas terlihat foto tersebut hasil rekayasa yang dibuat oleh Ami. Namun Satria mengizinkan Ami meletakkan foto tersebut tak jauh dari foto perkawinan mereka. Bagaimanapun, Ami tetap akan mencintai Iman sekaligus mencintai Satria, suami tercintanya. Dan Satria merupakan pria yang memiliki hati sejati. Baginya, cinta sejati adalah Ami. Apapun yang Ami lakukan, ia berusaha menerima semua keadaan itu. Baginya, tak ada yang perlu dicemburui dari batu nisan. Ia tetap menjalankan rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah hingga saat ini. Mendengar cerita di atas, terus terang saya merasa sedih, terharu, sekaligus miris. Saya kagum dengan sosok Satria yang ternyata benar-benar mencintai Tante Ami. Saya juga mengerti kepedihan Tante Ami ketika ditinggalkan tunangannya. Tentu, rasanya sulit ditinggalkan oleh orang yang sudah membekas di hati. Sekian.